Sampai merasa salah pilih jurusan gitu, enggak kan? Asal. Satu kuncinya nggak boleh baperan gitu. Kamu nggak boleh ngerasa kamu itu sombong. Prinsipnya kelas itu harus kosong. Jadi memang kuncinya pertama kalau kita ingin melakukan sesuatu atau melakukan suatu terobosan gitu ya, yang penting kita tuh berani. Oh, fun fact, ketika aku dinyatakan lolos, aku diminta untuk menurunkan 12 kilo dalam 1 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pandi TV. Sebenarnya bukan jumpa lagi nih sih kita. Makasih kepada Mbak Vanessa akhirnya mau menemani Pandi TV pecah telur. Yeay, tepuk tangan. Lengkap dengan tim Ori. Kali ini Pandi TV kedatangan sebenarnya murid saya sih, terus sebentar lagi jadi dokter. Amin. Insyaallah. Sama yang tepuk tangan juga dibahas sebentar lagi jadi dokter. Oke. Sebenarnya manggilnya apa ya, Pia? Kalau di kampus kan aku manggil Deko gitu ya. Kita manggil Mbak Vanessa, siapa lah yang tentu kita intim gitu. Oh ya. Yang penting akrab kan. Nama lengkap Vanessa Zahra, seperti yang di IG ya. Betul. Oke, yang mau nge-add dia dulu di private kayaknya. Jadi Mbak Vanessa ini buat saya menarik di sepak terjangnya. Selain jadi koas yang sebenarnya udah sibuk banget tuh ya, belajar yang menurut saya waktu dulu saya koas juga kayak waktu habis tuh buat belajar. Tiba-tiba ini dapat info, ini yang Miss Papua dong. Wow, amazing. Bagaimana caranya membela diri ini? Boleh dong diceritain gitu, kapan sih waktu ikut ajang itu apa Miss Indonesia? Yes, Miss Indonesia. Berarti tahun 2019. Oh, itu berarti udah masuk, udah esket ya? Belum esket, jadi itu lagi preklinik. Aku lagi kuliah saat itu dan kebetulan. Udah FK kan ya? Kenapa? Udah FK kan? Oh iya, alhamdulillah FK nggak lintas. Fakultas itu bangga loh, itu bangga gitu. Saat itu lagi kuliah dan memang dinyatakan lulus Miss Indonesia, mengikuti audisi. Oh, ikut audisi? Ya, ikut audisi awalnya dinyatakan lulus dan ternyata ketika aku apply ada ketentuannya itu kita dikarantina selama 2 minggu. Wow. Iya, jadi dan ternyata karena FK ini kan memang agak berbeda sedikit peraturannya dibandingkan dengan jurusan yang lain ya. Iya, jadi memang ternyata saat itu tidak bisa mendapatkan cuti. Ya, cuti dari kampus izin ya, tidak dapat dispensasi sehingga dinyatakan harus cuti 1 semester saat itu. Oh. Iya, sorry, 1 blok, bukan 1 blok. Iya, kalau dulu semester, sekarang blok ya, blok salah satu kurang, mulanya 1 blok gitu ya. Iya, 1 blok kan lumayan ya, sekitar 2 bulanan ya, karena kan 2 bulan sampai 3 bulan masih. Oh, jadi waktu itu mengikuti karantina bawa buku, ini nggak bawa buku kuliah kan? Enggak sih, karena memang saat kuliah jadi gini, sebelumnya aku sebelum terjun ke Indonesia memang sudah pernah mengikuti beberapa ajang-ajang major sebelumnya, seperti tapi nggak sampai ini kan, nggak sampai merasa salah pilih jurusan gitu, enggak kan? Asal. Susah dijawab. Boleh. Mau dinaik tapi kan kita udah menjalaninya ya dok ya gitu kan. Jadi I think it's better to move forward aja gitu kan, menjalani apa yang memang sudah dipilih. Keren, jadi dokter Miss Indonesia atau Miss Papua dan lain sebagainya, jadi public figure. Mungkin somehow pasti juga akan menjadi lebih apa ya? Kalau saya bilang ini lebih enak dipandang orang kali ya. lebih berbobot kali boleh ya, mungkin ya. Lebih dikenalnya lebih mudah kali ya, karena lebih quick catch gitu kan. Oke. Berarti itu kalau Vanessa sendiri mulai masuk ajang-ajang ijen ya, ijen ya. Berarti mulai kapan? Sebenarnya dari aku SMP itu udah mengikuti ajang duta, tapi dutanya
Nah kan kalau waktu SMP itu duta sanitasi, duta apa, jadi memang dia nggak selalu berhubungan dengan pageant, jadi karena kita dalam sebuah kementerian. Tapi betul ketika SMA itu awalnya pageant itu karena aku terjun ke Mojang Jajaka. Mojang Jajaka itu seperti Mbak Yu mungkin ya, kayak Abang None. Iya Abang None gitu, Abang None. Itu untuk daerah mana itu? Kota Bogor. Karena aku kan aslinya Bogor, daerah gitu. sana gitu. Jadi memang awalnya dari Mojang Jajaka ke Kota Bogor, terus ternyata memang senang di daerah sana di bidang itu, jadi yowes tak lanjutin aja. Bogor yowes lah. Impor sekali. Kan mix dikit boleh dong. Apa kan memang tugasnya kan nanti menyebarluaskan budaya Indonesia atau budaya setempat ke Indonesia sendiri, dan Indonesia dikenalkan ke luar negeri gitu kan. Betul. Visi misinya gitu kan. Betul sekali. Lalu kalau mungkin nih, siapa tahu nih, mungkin pertanyaan agak cepat lompat nih. Kalau misalnya teman-teman ada yang kepengen mengikuti sepak terjang kayak gitu, sebenarnya bisa nggak sih setiap orang punya peluang yang sama gitu untuk at least berkompetisi, terus kemana, how to atau where to atau ya gitu. soalnya saya sendiri tumbuh dari keluarga dokter, semua dokter, mulai dari kakek, nenek, bapak, keluarga besar semua dokter. Jadi kayak misalnya dunia di luar kedokteran tuh saya ada nggak ya, dunia di luar kedokteran? Nggak ada kayaknya, semua dokter doang gitu. Nah kalau makanya saya juga agak amazing, wow, ada yang masuk menggeluti mau terjun di dalam dunia kedokteran, tapi ada prestasi tambahan di luar, termasuknya pageant. Ini kayak sesuatu yang to be true kalau itu untuk saya gitu. Tapi kan mungkin tetap ada orang-orang yang kayak Vanes kepengen mendapatkan kesempatan yang sama. Nah ya itu mungkin gimana sih sebenarnya? Gitu. Apa harus dimulai juga dari SMP gitu atau gimana gitu? Enggak lah ya, apalagi zaman sekarang itu very easy access. Kita mau searching apapun di Google, di Instagram, itu semuanya terbuka informasi. Jadi memang kuncinya pertama, kalau kita ingin melakukan sesuatu atau melakukan suatu terobosan gitu ya, yang penting kita tuh berani. Dia itu berani apply, itu pasti kunci nomor satu. Jangan merasa apa ya, aduh insecure nih, aduh kayaknya kurang cantik atau gimana. No, buang hal-hal seperti itu. Karena aku pun juga waktu awal-awal aku daftar, aku nggak merasa bahwa diri aku yang paling top atau bagaimana. Intinya pada saat aku mendaftar itu, aku hanya meniatkan bahwa aku pengen belajar nih di sini gitu. Aku pengen belajar, aku pengen dapat ilmunya, dan dengan bonus juga ditambah relasi. Karena memang kuncinya ketika kita mengambil bidang yang di luar dari kekuasaan kita, yang kita kuasai, itu kan menambah apa ya, menambah gaining ilmu juga, dan juga relasi, dan itu hal-hal yang bagus nanti untuk kedepannya menjadi modal kita selanjutnya. Gitu. Jadi memang kalau aku dari aku, kita bisa searching, itu hal yang paling easy, is very easy. Kita cari-cari, kan ada juga sekolah pageant ya, ada juga kursus-kursusnya. Kebetulan aku yes, aku ikut kursusnya. Iya, jadi memang waktu aku awal kuliah itu, dan aku dikontak sama salah satu kursus pageant waktu itu. Oh sorry, kebalik, aku yang mengkontak mereka. Lupa. Iya. Karena kita aku mau ikut suatu ajang, dan ternyata mereka bilang latihan aja, training tempat kita. Itu aku dari awal kuliah sampai pada akhirnya menjadi seperti ini ya, latihan di beauty camp itu, namanya Labu Indonesia. Kalau misalkan kalian pengen tahu bagaimana, bisa di search at @lamu_Indonesia. Another school juga banyak sekali, ada Artika Wulandari yang dibuat oleh Artika Sari Devi. Ada juga termasuk kayak juga jalur menuju ke Pragawati, Catwalk ya, betul. Salah satunya, karena bahkan aku bisa bilang di awal kuliah itu, aku start itu dari model loh. Kalau masuk Eva jalannya nggak gitu kan, tapi berliur-liur kayak ular, fashion show dulu nantinya. Gimana Rora, fashion show nggak? Rada ribet. Ya itu, aku awalnya dari modeling dulu, dan memang saat itu trainer aku bilang bahwa satu kuncinya nggak boleh baperan gitu.
Kamu nggak boleh ngerasa kamu itu sombong. Prinsipnya Malah- gelas itu harus kosong. Baper malah jangan merasa lebih berarti malah. Yes, jangan merasa lebih. Tapi kalau Nah, mungkin untuk para newbie atau newcomer gitu, lebih merasa banyak yang merasa more, apakah insecure-nya? Misalnya, cantik. Kalau saya pikir sih bukan, kalau saya cowok ya, mungkin kan saya nggak tinggi amat gitu. Saya merasa aduh aku pendek gitu misalnya gitu kan, lebih ke insecure gitu. Itu gimana? Para newcomer itu tantangannya lebih ke mana? Biasanya yang aku lihat di lapangan ya, they first come with confident, and then ketika mereka melihat siapa teman-temannya, siapa saingannya, they become insecure gitu. Karena memang kita semua kan punya kelebihan masing-masing ya. Dan ternyata kita bersaing juga nih dengan perempuan-perempuan yang cantik juga, dan mereka punya talenta tersendiri gitu, seperti itu. Jadi biasanya orang, aduh kak, aku nih gak bisa kayak gini, gimana ya gitu, sering nanya ke aku gitu. Oke, kak, catwalk aku masih belum bagus nih gitu, kayak aku kalah deh di lomba ini. Ya, jadi ya sebenarnya prinsipnya kalau kita mau, yang penting kita berani, dan kedua prinsip gelas kosong, dimana kita mau belajar, mau juga kita mulai dari zero, karena nggak semua orang kan itu mau mulai dari zero nih. Tapi berarti yang dari zero ada peluang dong berarti. Bisa lah ya, kalau mau latihan bisa dari zero ya. Of course, kan hukumnya ini kan berbanding lurus, effort dengan doa dan juga niat kita, semuanya insya Allah memberikan hasilnya juga jauh lebih baik. Sekali, itu nggak yang harus cantik terus tingginya sampai wah. Kalau 2 meter susah juga sih dok, ya. Pakai engkrang dia itu dok. Iya. Oke, terus lompat lagi nih. Setelah kamu mungkin berarti kalau saya bilang melanjutkan passion, ada passion tambahanmu di dalam dunia pageant, terus kamu masuk FK, dari FK ada sumbangsih nggak? Sumbangsihnya apa ya? Mungkin kalau menurut saya kayak pola pikir mungkin, itu kan mungkin kita terkenal yang kalau anak IPA kedokteran Anak pinter banget gitu ya. Oh, amazing itu. Kalau perlu kepala itu isinya otak semua, tengkorak nggak ada gitu ya. Kacamata tebel, baca buku terus gitu. Tapi itu at least ada yang membawa kan ke dalam how you perform gitu. Sumbangsih FK pasti ada dok. Banyak dan sedikitnya itu pasti ada. Karena di FK-nya kan kita belajar disiplin. Pasti dokter juga merasakan kan ketika dulu kuliah itu disiplin. Disiplin banget, gak ada anak kelas ya dok. Biasa pembidanya kalau nggak disiplin nggak kesini ini. Disiplin. Terus juga biasanya kita terbiasa yang namanya belajar matematika kan, kita mau ujian tuh pasti kita prepare gitu. Tidak belajar pasti kita belajar minimal. Ini kan minimal kita baca catatan teman atau apa, itu kan minimalnya kan seperti itu. Pasti ada sumbangsih, dan itu membentuk suatu karakter di mana ini dibutuhkan ketika kita sedang berkompetisi. Seperti itu. Yang ibaratnya waktu aku dulu di FK ini kan kita yaitu pertama harus disiplin, tepat waktu juga, dan diajarkan yang namanya kita bisa membagi waktu, menyusun suatu rencana nih. Kita besok ada diskusi gitu. Pelajarannya banyak, modulnya banyak, berarti kita bagaimana cara membagi pembelajaran ini biar kita semuanya bisa dipelajari seperti itu. Itu salah satunya seperti itu. Dan kalau dari kampus tersendiri, itu saya sangat bersyukur dengan dosen pembimbing ya. Dokter Asu itu, dokter Asu. Bukan dokter yang pembina. PA. Personal pembimbing akademik. Iya, dokter pembimbing akademik yang mengampu sekelompok. Iya, betul. Nilai ya. Betul. Dokter PA saya memang pada saat awalnya saya minta izin ada sedikit skeptis dengan suatu ajang di luar dari non medis, karena memang mungkin merasa bahwa ini kurang useful for in the medicine field ya. Memang itu dua hal yang berbeda gitu ya. Skeptisnya mungkin lebih ke arah apa ya, misalnya mungkin takut kamu keganggu gitu. Ya betul, exactly. Takutnya keganggu, nggak fokus dan sebagainya. Tapi quick question, ganggu nggak? No, karena aku suka ngejalaninnya gitu. Karena itu udah apa yang aku ambil buat aku itu adalah risiko dan jadi tanggung jawab buat aku. Jadi pasti harus dibagi dengan rata, dengan seadil-adilnya. Di awal resiko, di akhir
nggak mengganggu kan, berarti resiko nggak muncul dong. Atau at least kedokterannya bisa jalan lancar, masih bisa keep on moving. Terus satu rombongan berarti kan? Iya. Berarti malah nggak ada yang terhambat ya? Nggak ada, alhamdulillah saya lulus semua. Iya, belum lulus semua. Memang saya kepotong karena cuti aja, karena cuti yang saat Miss Indonesia makanya. Dan alhamdulillah juga kemarin saat wisuda juga mendapatkan predikat juga dari kampus gitu. Jadi buat saya ini membuktikan bahwa there is nothing impossible gitu. Sky is the only limit. Kalau kamu memang mau sesuatu, kamu jalani dengan sungguh-sungguh, kamu punya niat yang baik dan bertanggung jawab dengan hal itu, insya Allah bisa semuanya. Yang penting niatnya. Jadi kuat, ini kuat nanti Kuat. catat. Ujian keluar, ujian keluar guys. Ujian keluar ya. Dulu nih dong. Dihafalin. Luar biasa. Tapi waktu mungkin yang terbesar berarti Miss Indonesia ya. Prestasi terbesar Miss Indonesia yang mengikuti ajang yang kemarin Miss Indonesia ya. Kalau dari Miss Indonesia tuh kalau nanti persiapan maju ke depan ditanya segala macam pertanyaan random gitu, itu udah prior knowledge aja atau ada kayak belajar sendiri gitu? Ada kurikulum Miss Indonesia, kamu harus ini apa nih halaman sekian ini bahasanya tentang Itu prior knowledge ya, karena memang pada saat aku audisi Miss Indonesia itu, aku audisi 2 kali dong. Yang pertama aku ikut audisi aku nggak lulus. Oh. Ya, aku nggak lolos. Yang lolos ada temanku dari satu angkatan aku juga. Dia Miss DKI Jakarta, Beatrice Dep asli Jakarta. FK juga? FK juga, sama. Oh, dari UNTAD juga? Iya, betul, sama. Alhamdulillah. Yeay! Aku kan pengajar di sedang koas. Iya. Boleh ya, merasa. Boleh. Bentar, terus the next year itu baru ikut audisi lagi, baru alhamdulillah keterima seperti itu. Berarti beda season ya? Yes, beda 1 tahun. Dan memang pada saat kita audisi kan juga bertahap dokter. Pertama kita ada audisi tulis, tes tulis. Tes tulis? Ya, itu isinya tulis halus? tulis sambung sih dong, udah lah. Ibu, Budi. Apa itu teh? Berarti audisi, ngapain aja di audisi? Iya, pertama kita tes tulis dok. Jadi memang di tes tulis itu kita ada tes untuk menulis secara rapi, enggak lah. Mulah gini ketahuan umurnya nih. Kita tes prior knowledge di mana isinya ada pengetahuan umum, lalu juga ada berita terkini, ada juga tentang infotainment, entertainment karena kan kita digunakan MNC ya, MNC Group ya. Dan ada juga tentang fashion. Jadi memang seperti pertanyaan misalkan siapa desainer yang mendesain baju Lady Gaga saat di video klip Buset. itu real. That question is real. Gitu. Benar gitu. Nanti setelah itu nggak cuma ini ya, berapa harga outfit lo? Berapa harga outfit penguji yang ini? Sampai gitu ya? Iya. Random banget berarti ya? Bener, random banget. Ya kadang pertanyaan pahlawan ini, pahlawan dari mana kayak gitu. Sebutkan perjuangan Pangeran Diponegoro melawan apa? Itu kan mungkin bisa dianggap pengetahuan umum sebagai anak sekolahan, diuji lagi mau kita ikut apa enggak, oke lah, semua aja. Siapa menata baju Lady Gaga, amazing sekali. Ya, seperti itu. Tukang cukur Pak Presiden itu boleh nggak? Ya Allah. Itu nanti setelah itu kita akan dilakukan apa namanya? Kok evaluasi? Apa namanya? Eliminasi. Kayaknya nih udah mulai Ya. kangen. Kangen sama yang di Jakarta dong. Oh, udah beda lagi nih. Dan kita nanti dieliminasi, yang nilainya nanti akan di ranking seperti itu sistemnya. Nanti setelah itu lanjut ke babak selanjutnya. Pokoknya kita ada beberapa tahap. Setelah itu kita ditimbang berat badan dan tinggi badan. Kalau kita oke, pengecekan secara ini ya, lanjut lagi ke tahap wawancara. Tapi tetap kalau fisik tetap ada kayak minimal antropometri. Ya, antropometri ya itu Antropometri dong. Iya, Masuk, cuma itu masuk ya. Masuk. Kamu Tetap harus ada selipan kedokterannya ya. fashion itu lagi Gaga itu kamu hafalin dulu. Oh, iya. Gaga hari ini pakai baju apa gitu. Maskerannya apa tuh?
nggak cuma LPM gitu kan. jadi kayak lebih gampang audisi, mungkin lomba nyanyi tinggal nyanyi, stand up comedy juga tinggal stand up comedy aja. Harus pikir. Kamu mengira nggak ada pertanyaan tiba-tiba ditanya Lady Gaga itu? Sebenarnya enggak juga ya, karena kan kebetulan aku punya teman ya, memang dia alumni Jabalan Miss Indonesia, jadi dia udah ngasih tahu, "Wah, kamu hafalin ya tentang tren fashion saat ini tuh apa fashionnya, desainer Indonesia yang terkenal di luar negeri dan dipakai sama artis luar siapa aja, itu pasti yang ditanyakan hal seperti itu." Oh, ya tapi Indonesia sentris ya. Ya, Indonesia sentris, pokoknya mengenai sesuatu hal yang nasionalis saja, intinya seperti itu. Oh, berarti di Indonesia fashion designer di Indonesia dipakai Lady Gaga tuh? Ya, ada yang dipakai. Ya dia tahapnya memang lumayan lumayan banyak tahapan yang dilalui gitu kan, dan juga seperti wawancara kan kita menggunakan bahasa Inggris dan memang pertanyaannya juga memang seperti seputar diri kita, tapi sometimes unpredictable. Lalu setelah itu baru kita tes kamera dilihat kira-kira kalau kita di makeover lalu di tes kamera, and then nanti balik lagi bagaimana lanjut tidak tahap selanjutnya. Nanti setelah itu baru kita dihubungi oleh pihak panitia dinyatakan lolos atau tidak. Gitu. Nah ini ada yang berita yang menarik nih kalau buat Vanis, karena masuk ke aku informasinya Miss Papua loh. Waktu saya ketemu pertama kali, mana Papuanya ya? Ini ya Papua ya? Gitu. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Boleh diceritain spill dikit nggak ya tuh? Boleh. Spill sepul ya. Boleh. Bukan kali ya. Di emboli dikit ya. Mulai dokter. Bentar lagi tanya Syaira nih. DHFD. Iya. Jadi saat itu kita kan menunggu pengumuman dari panitia dinyatakan lolos atau tidak, kita nggak pernah tahu karena kita akan by call dan memang itu bersifat sangat very privacy. Kemudian aku ditelepon tiba-tiba dari pihak Indonesia dan dia before that kita menulis di suatu form itu kita ingin mewakili perwakilan mana. Jadi perwakilan ini bisa diwakili karena kita keturunan darah by blood ya. Terus juga dari kita pernah tinggal di sana, ataupun juga kita domisili kita atau kelahiran kita. Jadi memang intinya kita pernah menjajali daerah sana, itu memang diperbolehkan. Nah akhirnya aku menulis karena memang aku daerah Jawa Timur, Jawa Barat. Ya, terus masih belum sampai Papua nih. Iya. Dan kebetulan saat itu memang aku lagi sering punya aktivitas di daerah timur kayak NTT, Sulawesi, Maluku gitu. Dan saat itu NGO yang aku ikuti kita mau pergi ke Fak-Fak ke Papua Barat. Betul, ke Fak-Fak ke Papua Barat di tahun itu. Dan lalu pada saat itu aku ditelepon, dinyatakan untuk lolos, dan panitia bilang, "Vanessa, kamu lolos menjadi Miss Indonesia, tapi kamu mewakili Papua Barat. Apakah kamu berkenan atau tidak?" Seperti itu kan? Ya, karena memang segala pertimbangan. Salah satunya aku juga punya aktivitas di kawasan daerah timur. Oh ya sudah, aku bilang, oke, saya ambil. Insya Allah saya sanggup untuk mengikuti ajang ini. Karena bagi saya ajang ini itu bukan hanya sekedar chess or being queen, tapi it's a once in a lifetime experience, suatu pembelajaran berharga yang belum tentu orang itu bisa mendapatkan rezeki yang sama seperti kita. Gitu. Dan terbukti hingga sekarang, saya sangat bersyukur bisa menjadi part of Miss Indonesia family. Saya mempelajari banyak hal di dalam sana. Saya juga bisa berkenalan dengan berbagai macam orang, dan itu sesuatu hal yang patut saya sangat-sangat syukuri hingga saat ini. Gitu. Tambah lagi nanti diwawancara di Pali TV. Tolong lah nanti Miss Papua loh. TV mana lagi ya pecah telur? Paling TV lain pecah telur berita.
Sampai Lady Gaga loh ini pembahasannya. Abis ini pecah tulang, teriak-teriak kan ya gak Plus. Oh, plus. Amazing sekali. Kemarin anak saya juga saya tawarin, mau nggak wawancara ini Miss Indonesia? Mau, tapi lagi renang. Ya udahlah, udah emang tugasnya bapaknya buat pecah telur. Kayaknya juga kadang sering ini kayak niru jalan. Gitu. Putri lah. Alhamdulillah. Kalau anak saya Mukanya asem banget tuh. Agus Joko Jono itu jalannya gini-gini, bola di luar. Tips yoga body gimana nih? Waduh, ini berat badan aja naik selama koas itu kayaknya sesuatu hal yang sangat sulit ya di maintain ketika koas gitu. Tapi Iya dong. Apa ilmu yang didapat waktu karantina? Dikasih makan apa aja sebetulnya karantina? Fun fact, ketika aku dinyatakan lolos, aku diminta untuk menurunkan 12 kilo dalam 1 bulan. Wow. Yes. Sebentar, 12 kilo itu From 60. specifically kamu atau Vanis kamu datangnya segini kamu turun 12 kilo ya gitu kan? Iya, spesifik aku. Jadi ketika lihat berat badan, kan kita selama nunggu itu menurunkan foto. 12 kilo 1 bulan. Gimana tuh? Gimana? Boleh. Rika, ujian gizi keluar. Ujian gizi keluar. Iya. Ngalahin ilmu dan Sebulan gizi. 12 kilo. Gaun buat nikahan masuk. Tolong gimana? Kayaknya Bunda Brigita udah siap. Gimana? Jadi waktu itu aku berat aku 60, diminta turun sampai 48 kg karena memang untuk kepentingan Bentar, saya mau menikmati insecure dulu. Oke, lanjut. Karena untuk kebutuhan TV dan jadi jarak ketika aku di telepon diterima sampai dengan karantina itu sekitar 1 bulan. Izin ke 1 bulan, aku ditelepon 1 Januari, kalau saya karantina sekitar Februari tanggal 2 atau tanggal 3 aku lupa. 1 bulan. Sudah turun. Yes, jadi kita dan selalu di maintain di telepon kayak berat badan kamu berapa? Coba kamu Wow. foto. Itu pasti, itu udah pasti. Lebih dari dokter visitor ya. Iya. Jadi Kamu sometimes kamu di telepon kayak kamu punya talent nggak? Coba dong tolong talent kamu perform talent kamu videoin, kamu kirim ke kita kayak gitu. Itu juga pasti ada hal-hal seperti itu. Dan aku waktu itu tipsnya ya menurunkan berat badan, tapi ini sebenarnya agak-agak bikin pingsan sih. Udah siap. Udah siap. Paling ready kayak gitu. 12 kilo ada. 12 kilo. Of 12 kilos by Vanessa. Jadi Perempuan khusus Papua. Ya. Nah, lanjut. saat itu aku nge-gym. Memang nge-gym itu rutin seminggu itu sekitar 6 kali. Aku hanya off 1 hari. Seminggu. Oh, maksudnya Ya, nge-gym dengan intensitas yang moderate to heavy, intensitas cukup berat. Aku 1 jam tapi mainnya hit. oke. Main hit dan HIIT juga main ya. ya. Catat ya apa itu HIIT? Iya, catat ya. HIIT. catat. Nanti di lapsus keluar tuh. Total sama obesitas anak. Tolong jangan bahas lapsus. Dalam 1 minggu mengambil 6 hari untuk exercise, sehari 1 jam. Iya, biasa karena aku 1 jam saat itu kan aku ada preparation untuk aku ke Miss Indonesia. Aku kan ikut kursus di beauty camp itu. Jadi aku training di Jakarta, aku di Bogor. Butuh waktu kurang lebihnya sekitar 2 jam sampai sana. Dan aku kalau training Everyday PP. everyday. Itu ya itulah perjuangannya. Jadi naik kereta, dulu aku naik kereta. Oh. Dan naik kereta itu kan sempit ya, maksudnya kayak ikan teri gitu loh. Gak kasih ikan pepes gitu kan. Gak sini. Terus kringer. Dan itu dengan aktivitas cukup padat. Jadi aku juga ada training dengan beauty camp ini seperti catwalk. Itu udah pasti catwalk kita 2 jam. Waktu catwalk paginya ngehit, enggak jalanmu kan? Ngangkat gitu ya jalannya. Kebetulan kan juga lagi kepengen turun berat badan. Iya. Terus Terus saya ngambil program untuk nge-gym ini pribadi aja sih di rumah gitu. Capek loh gitu, maksudnya misalnya kita lagi latihan tangan, ngambil gayu buat mandi capek pasti. kamu nggak bisa hit pagi gitu berarti. Terus nge-catwalk. Iya, catwalk. Sebenarnya nggak kayak kucing lapar gitu.
gitu. Kayak kucing boyong. Puasa gemeter. Oh ya. Hipoglikemi gak sih? Nah, itu bisa ya. Bisa. Oke, Karena saat itu mungkin suatu tuntutan ya. Aku kan tuntutan itu adalah ke suatu angka. Aku mikir gini, duh gue kalau misalnya nggak turun sekian, gue di kamar aja jelek banget nih pasti gitu kan. Karena kita memang diminta untuk turun gitu. Aku takut bisa di tengah tiba-tiba di eliminasi atau bagaimana gitu. Never know what happen kan gitu. Tapi intinya aku hanya ingin berbuat yang sebagai semestinya. Belum lagi ditambah haters dari netizen kita kan luar biasa tuh. Haters itu komentar orang-orang pageant enthusiast, pageant lovers gitu. Itu sangat luar biasa gitu. Itu aku alamin sendiri lah gitu kan. Jadi memang aku nge-gym 6 hari dalam 1 minggu. Ini karena kebetulan saya juga lagi mendalami gym nih. Karena pakai aliran menurut saya aliran Andrea ini dia mengutamakan untuk membesar otot gitu. Betul. Nah, mau spesifiknya aku nanya nih, nge-gymnya hitnya seberapa porsi, ada tetap angkat beratnya apa enggak? Aku ada angkat berat, tapi memang di awal itu di first and the second week aku hit first week itu full hit, lalu di second week aku kombinasi dengan weight training. Sebulan ya. Iya, tapi yang paling penting itu dok sebenarnya atur pola makan. Karena kalau kita pola makan kita body fat-nya kita turunin itu kan sangat berpengaruh sekali dok. Gitu, aku nggak makan gorengan, aku nggak makan yang ada minyak-minyaknya sama sekali. Makanan aku pagi itu no minyak, no sugar, no dairies. Ulangi. Dari melek bangun pagi ngapain? Melek bangun pagi nih ya, actually ya. Breakfast 12 kilo. 12 kilo nih, guys. 12 kilo. Yes, try. Aku bangun, and then breakfast selama aku mau nge-gym, aku pasti breakfast. Apa breakfastnya? Banana or apple. Berapa potong? 1 potong aja. Kita eksakin kedokteran harus ya. Yang medium. Kalau 1 potong banana medium berapa kalori Mbak Gita? Pisang segini lah. Cavendish sampai apa? Terus Cavendish ukurannya medium, nggak yang large. Karena aku nggak bisa makan terlalu banyak. Terus minum banyak itu pasti ya. Minum air putih itu pasti banyak. Boleh banyak ya. Boleh nggak apa-apa. Minimal kan 2 liter. Terus aku exercise. Aku cuma punya waktu sekitar 1 jam aja. Karena aku jam apa udah pergi ke Jakarta. Jadi exercise, and then aku bawa bekal. Aku nggak pernah jajan di luar. Jadi aku sama bawa bekal. Mama aku tuh bawain aku bekal kali gitu. di Indonesia jajannya Gorengan, cilor. keluar ini jam cilok nih. Dok, kali ini pengalaman sampai ini enggak? Infeksius enggak? Iya di sini. Sangunya bawa apa? Ada snack, ada juga meals for lunch. Full. Snacks itu aku buah naga biasanya. Ya, pokoknya buah aja. Snack itu only for fruits. Tapi yang GI-nya nggak terlalu tinggi dong. Kilo. Mana di mendoan. GI-nya nggak terlalu tinggi. Jadi yang glikemik saya nggak yang terlalu tinggi. Jadi ya kayak buah naga, kiwi, seperti itu biasanya. Kiwi perut kosong, ini nggak sih? Mulus nggak sih? Enggak ya? Mulus kok. Nanti dicoba. Pear, tapi jangan yang terlalu matang ya gitu kan. Karena kalau terlalu manis kan juga GI-nya. Tapi tetap satu potong. Ya, satu potong satu saja. apa ya? Satu bongkah buah. Iya, 1 bongkah. Atau kadang kalau bosan aku pakai edamame, mencari edamame. Seberapa segini? 1 karung. Edamame itu juga makanan nggak pernah bisa bikin kenyang itu sebenarnya. Iya Segini sih. kan ya, segenggam ya. Iya kali ya, segitu ya, segenggam gitu. Mungkin sekitar 150 kayak 250 gram kali ya. Satu mangkok ini lah. Dimakan bareng sama meal siang itu atau untuk cemilan? Jadi iya, karena menjaga biar perut nggak lapar. Nanti baru meal siang itu biasanya aku lagi kalau di Jakarta itu kan banyak untuk opsi healthy food itu banyak sekali. Jadi kadang aku suka pesan kayak salad or vegan burger itu kalau aku nggak bawa bekal ya for meal. Tapi kalau aku bawa bekal biasanya isinya itu kentang rebus. Aku nggak makan nasi, kentang rebus, and then chicken breast,
Di ini aja pakai minyak zaitun. Kayak godok iya. gitu ya berarti ya? Godok apa ya? Godok. Rebus. Rebus. Ya, Rebus ya Allah. Boleh lah direbus atau kayak bukan pan fried ya? Pan-seared. Pan-seared, yes, that's true. Pan-seared. Kesini boleh. Di teflon dibolak-balik doang. Iya di teflon aja. Jadi pakai minyak zaitun aja. Hah? Gosok. Beda tuh. Beda. Pan-seared lah pokoknya. Oke. Wah, pan-seared. Kita tanya Mbak Google. Nanti kita tampilkan di sini apa ya? Kayak ada yang edit ya. Oke. Nah, chicken breast proteinnya harus agak lebih banyak karena kan kita mau cutting kaloris dan tinggi protein kan untuk ubah sifatnya ini ke protein. Terus sama sayur. Sayurnya rebus. Aku selalu makan sayur rebus sama 1 bulan nggak pernah aku tumis itu nggak pernah sama sekali. Aku rebus tuh kangkung, bayam, sawi itu cuma direbus. Gitu. Kebetulan aku kan memang nggak terlalu suka makan pedas, sambal yang terlalu berasa. Jadi buat aku nggak terlalu bermasalah sih, justru enak, seneng aja makannya gitu. Ada rasanya gitu berarti ya? Ya, Rasa-rasa iya. Karena mungkin saat itu kan terpatok dengan angka ya, jadi setiap hari tuh aku nimbang itu loh dok, kayak aduh satu hari belum turun nih, kok malah naik berapa ratus gram, kan itu normal ya sebenarnya gitu kan. Iya, soalnya kan otot juga lagi tambah besar, Iya. tapi lemak lagi turun. Kalau patokannya angka emang kadang Emang agak sulit, tapi Iya. dulu aku sampai kurus kering tuh, karena memang itu aku sadar cutting calories dan dengan tambah gym. otot dikit pindah ini kamu ke ikut ada ya pinjam Angkat beban dong. Iron Woman nanti udah cutting loh, udah kering gue Iya. Itu fat aku cuma 18% tuh. amazing. Fat aku only 18%. Only 18% saat itu. Mungkin ada mitos dia nih, air putih kayak nambah, kan ini kita kayak bahasanya kan kita mau cutting, mau kering, kok minum banyak gitu. Yang kamu rasain apa? Ya kan pasti kamu mah ada dong. Nah, bukan Iya. maksudnya kan kayak katanya badan mau kering gitu. Oh, bagiannya kering. Apa kering itu menjadi istilah yang lain, hubungannya dengan apakah menjadi berbanding terbalik kalau kita minum air putihnya banyak gitu atau gimana? Justru yang aku rasakan selama aku diet itu nggak pernah merasakan apa namanya kayak kering jadi nggak kering gitu kan, maksudnya jadi apa kayak kembung gitu kan perutnya gitu, bloating seperti itu enggak sama sekali karena memang enggak, karena saat itu kan memang aku sangat kekurangan apa ya, kalori intake kan di cuttingnya very extreme, terus harus menjaga yang namanya elektrolit dan juga makrosnya kan yang paling penting, ditambah dengan segudang kegiatan. Aku aja dok baru kalau aku habis training itu aku pasti pulang tuh maghrib dok dari Jakarta. Aku nyampe rumah dan jam 8 dan 9 pasti aku langsung tidur. Itu aku nggak ada kegiatan apa. Itu meal dari total berapa kali? Seperti normal pada biasanya 3 makan, kali. iya 3 kali dengan snack itu. Snacknya berarti total snacknya cuma 2 kali. gitu doang gitu. Snacknya 2 kali. 2 kali. Iya 2 kali aja. Minum? Ya minum harus banyak tuh karena kan aku keluarganya maksudnya banyak sekali. minum yang Manis-manisan. non air putih. Oh no, aku nggak pernah. Itu is a very big calorie. Yes. Iya kan? It's a very big calorie. Boba-bobaan. Boba. Terus minuman taro latte, matcha latte, Ya. susu Canggih banget tuh. Kopi kata-kata. It's a very big calorie. Jadi percuma kalau kita diet udah cutting seperti itu tapi kita tetap intake sugarnya itu masih tinggi, itu nggak akan lama apapun dok. Itu bakal lama slowing the process gitu loh menurut aku ya, yang aku alami sama aku diet gitu. Dan satu lagi, sometimes aku nyelipin itu Muay Thai seminggu 3 kali. Jadi abis misalkan aku lagi lowong nih, oh aku training jam 11 siang gitu atau jam 12 nih siang dan lainnya. Jadi aku abis itu abis aku nge-gym jam 8 aku ambil kelas Muay Thai. Padahal nge-gymnya itu udah hit ya. Iya. Dan after Muay Thai misalkan masih ada sisa energi, aku cardio aja lari gitu. Buset. Masih cuma 15. Itu aja kan udah kalori. Iya. Udah kardio. No wonder bisa turun sebanyak itu. Nggak nyampe 12 kilo, only around 8 kilo, 8 kiloan. Tapi fatnya jauh turun jadi 18%, tadinya aku around 27 atau 28 gitu. Jadi turun sekitar 10% Kalau pola kayak gitu kamu pertahanin jangka panjang Oh gitu. no, it's not really healthy sebenarnya.
Iya. Secara dunia medis kan ada penjelasannya tersendiri. Itu sama seperti ini dok, kita intermittent fasting atau kita orang pertama kali baru diet pasti turun tuh banyak sekali dibandingkan kita orang yang udah pernah nge-gym lama, ya kan? Kita udah pernah diet, kita coba lihat lagi kan pasti prosesnya udah beda juga gitu. Kan ada yang namanya apa tuh, tahap apa tuh yang tahap orang pertama kali, makanya dia harus dimanfaatkan sebaik-baiknya mungkin kan, karena biar maksimal. Beginner gains. Iya, betul. Beginner gains. Gitu. Kayak ya memang intinya kalau mau diet kan kalori in itu lebih kecil dibanding kalori out. Oke, makasih banget Vanessa, sharingnya luar biasa. Kita ngobrol ngalor gitu, masih banyak sebenarnya yang pengen diceritain, tapi bukan waktu yang memisahkan kita, tapi baterai dari kamera. Baterai dari penonton. Nanti bisa disambung di lain waktu. Kalau ada sumber dia lagi boleh kita podcast lagi. Dan sebenarnya kamu tahu nggak? Ini tuh mati loh, ini cuma hiasan. Dari mana? Suaranya langsung ke kamera jadi perhiasan aja. Ini juga ini rahasia perusahaan. Jadi bukan rahasia perusahaan. Terima kasih sekali lagi udah mendengarkan obrolan kita hari ini. Semoga ada manfaatnya walaupun sedikit, yang penting ada. Ya, betul. Disambung lagi di lain kesempatan bersama Pak di TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, thank you.